Hujan. Hujan. Waduh, wah. Oh, Bapak dateng main siram-siram sembarangan aja. Iya. Pak, ngapain siram kita? Dipikir kita ini tanaman apa disiram? Iya. Pak. Gua emang nyiram lu, Pak deh. Ya baru genjang-genjang gak karuan. Gua sama bini gua istirahat. Terganggu aku. Tapi nggak kayak begini juga dong, main siram-siram orang sembarangan. Ini namanya ya pelecehan. Bapak melanggar hak asasi untuk berkreasi, tahu nggak? Hei, bilangin sama yang tua lu ngelawan. Hah? Omongan lu tuh ketinggian. Sekarang lu pergi dari sini. Lumpuh gampang. Dari mana aja kamu? Kamu pasti bikin ulah lagi ya? Ngumpul sama kawan kamu yang gak jelas itu. Lalu diomelin sama warga, iya kan? Ya, siapa yang ngumpul nggak jelas sih? Sapri itu cuma ngeluarin hobi Sapri doang, nyanyi-nyanyi. Ayah kan tahu, dari dulu Sapri itu punya cita-cita jadi penyanyi terkenal. Untung gue lari ke sini, selamat akhirnya gue. Widih, merah-merah, cakep banget ini. Untung banget gue hari ini. Belum tahu siapa gue. Dia nih. Di mana, Bang? Santai. Maaf Bu, itu dompet saya. Lain kali hati-hati ya. Makasih ya Bu. Sama-sama. Suara kayak kaleng rombeng dibangga-banggain buat ngamen. Bagusan juga suara gue daripada lu. Mau suara gue bagus kek, suara gue jelek kek. Apa urusannya sama lu? Gini-gini juga gue bisa ngamen, bisa ngasilin duit. Nih lihat hasil gue, banyak kan? Setiap hari gue bisa beli nasi padang. Suara apa tuh? Suara perut lu ya? Itu bunyi. Bukan, itu suara itu suara ban kena apa tuh kena paku ya Bu ya? Bener kan Bu? Gak mungkin, gue tahu nih. Pasti perut lu minta diisi kan? Iya deh, gue ngaku, gue lagi lapar. Tapi buat makan nih gue kagak punya duit. Sebenarnya sih gue baru aja kabur dari rumah. Gue kesini mau cari kerjaan. Tapi tahu deh kerja apaan. Wah, nekat nih orang nih. Jangan-jangan ntar lu jadi copet nih, karena nggak punya duit. Jangan sembarangan kalau ngomong. Tampang ganteng gini mau jadi copet kagak mungkin lah. Balonku aja ya buat lu ya. Alah, Lu kan masih anak kecil, tau gak? Alah, lu mah gak Lu nggak becus. mau. Udah gua aja nih sini Jangan, gua jangan. dari. Lain kali, kalau jalan tuh yang bener, di pinggir. Iya, besok di pinggir. Silakan. Oh. Lagi. Jauh di... Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak emak si Jojo ganteng, teh ngapain teriak-teriak. Udah tahu mata lagi sibuk. Apaan? Iya, Aa ganteng juga. Ini teh siapa? Ini teh temennya barunya Jo. Dia baru datang, nggak punya tempat tinggal, Mak. Sapri. Oh, Sapri. Nggak punya tempat tinggal. Udah aja di sini hatunya. Nggak usah, Mak, ngerepotin. Lagian saya kesini kan pertamanya cuma mau silaturahmi doang, diajak sama Bejo. Terus kalau misalnya tiba-tiba suruh nginep mah, makasih Mak, takut ngerepotin. Gara-gara rumah emak jelek ya, jadi nggak mau ya kesini ya?
Bukan, emang ya beneran gak enak lama masa orang baru kenal langsung nginep. Kan anak emak si Aa ganteng teh, artinya Aa ganteng juga anak emak. Udah atuh nginep aja di sini daripada tidur di pinggir jalan mau. Ya kan enggak kan? Sok atuh mangga jambu nginep aja di sini ya. Oke? Itu bagus, cuman kayaknya kuda-kuda kamu kurang kuat deh. Coba lihat deh. Ya Allah, aduh non, aduh kok beneran sih non? Aduh, cemen banget sih. Bangun. Sakit non. Katanya mau diajar yang benar. Barusan dikasih tahu kuda-kuda kamu tuh salah. Yang benar tuh kayak gini nih. Nih, ini kayak gini. Terus ini gini. Kuat. Tuh. Gini ya non ya? Ini yang nih. Nih. Nah, udah. Makasih banget. Kalau nggak ada lu nih ya, gue bingung deh mau tinggal di mana. Udah gitu, yang gue bingungin, kita kan baru kenal ya. Lu kok percaya sih sama gue? Terus emak lo sama adik lo juga baik banget sama gue. Mau gitu ngizinin gue tinggal di sini. Sebenarnya sih gue nggak mau nolongin orang sembarangan, Sob. Apalagi lo tahu kan kehidupan kota ini. Ya, tapi namanya feeling kan nggak bisa dibohongin, Sob. Dari pertama gue lihat lo, cara ngomong lo, rawat wajah lo, gue yakin lo itu orang baik. Ya, kali aja emak sama adik gue punya feeling yang sama tentang lo. Jangan-jangan ini keluarga paranormal. Tuh, ya kan? Sembarangan. Bercanda doang kali gue. Ya, tapi alhamdulillah banget sih. Lo sama keluarga lo tuh baik banget sama gue. Gue gak bakal deh ngelupain kebaikan keluarga lo. Suatu hari nanti, kalau gue jadi orang yang sukses, gue bakal balas kebaikan keluarga lo sama lo juga. Berarti Brenda kok belum keluar dari kamarnya ya? Jangan-jangan dia telat lagi ke kantor. Iya, bentar. Saya dulu ya. Wah, Non, dari dulu saya kalau ngeliat Non pakai seragam selalu kagum. Udah cantik, dibawa lagi. Saya juga dulunya sih pengen banget Non jadi polwan. Tapi apa nasib, SMP aja saya nggak tamat. Sekarang juga masih bisa kok. Caranya Non? Caranya jagain mama, terus kalau ada yang macam-macam tangkap. Kan udah diajarin karate. Siapa komandan? Brenda berangkat dulu ya. Kamu sarapan dulu. Nganggur deh kayaknya soalnya ada apel pagi gitu. Ya, buru-buru Brenda. Gitu ya. Iya, salam. Yang tadi. Bang Bejo, Tapi ini stemannya udah Siti minum. berangkat dulu ya. Ya, kalau yang benar ya. Ay, Sapri. Buah manggis, buah nangka. Neng gelis teh lagi jatuh cintanya. Berangkat sekolah, sok atuh sama emak gitu. Si anak cantik sekolah yang pinternya. Iya, hati-hati sayang. Kita kerja. Oh iya, yuk nak Sapri. Aa ganteng. Kiu. Iya. Cari uang sing banyak buat emaknya. Iya, Mak. Ya, Beres. jangan lupa. Kok emak didoakan sing banyak rezekinya. Iya. Nanti buat emak duitnya. Pintar. Sok atuh. Ya, yuk. Waalaikumsalam. Saya kumpulkan kalian di sini untuk rapat. Selain masalah pencurian bersenjata yang akhir-akhir ini kerap meresahkan warga, ada satu kasus lagi yang harus kita selesaikan segera, yakni pengedaran narkoba. Menurut data intel dari kesatuan kita, diduga ada oknum polisi yang terlibat dalam kasus ini. Brigadir Jonathan. Siap. Anda dengar apa yang saya bicarakan? Siap, Komandan.
Lu denger gak? Kayaknya ada yang minta tolong tuh. Iya. Kita dari sana deh. Perempuan tuh, iya. Yaudah cepet. Ayo. Yuk kita tolongin. Cepet, ceritain tas lo. Cepet. Lama lo. Buat lama lo. Jangan lu ganggu tuh cewek. Siapa lo? Hah? Cabut. Jo! 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 Ya ampun! Jo, bangun Jo! Jo! Tolong! Jo! Bang Bejo! Jo! Bang Bejo! Bang Bejo! Sabri, Bang Bejo kenapa? Abang bangun, Abang! Gimana dia Bang, kita mau ke rumah sakit aja ya? Ngomong-ngomong soal takdir, sampai sekarang nih Mama tuh nggak tahu kamu tuh udah punya pacar atau belum. Sampai kapan sih kamu tuh sendiri terus? Denger loh, sebentar lagi kamu itu bener ke belakang dulu ya, Mas. Brenda, kamu tuh ada aja alasan kalau dibilangin masalah itu. Itu Kalian ya, bukannya kerja malah nyopet. Mau jadi apa masa depan kalian? Bang, gua kasih tahu ya, lo nggak usah bicara masa depan kita deh, ya kan? Orang tua kita aja udah nggak peduli sama masa depan kita. Gua cuma ngasih tau lu doang, kalau kerja tuh yang bener bukan nyopet. Lu mau gua lapor polisi berdua? Lu mau laporin gua polisi? Kita nih, kita udah biasa hidup di jalan, keretakan kayak gini. Itu biasa buat kita, ya nggak bro? Iya. Ngomong-ngomong abang ini orang baru ya di kota ini. Ini Jakarta bang, kerjaan. Kalau nggak kerjaan kayak gini, dari mana kita dapat makan? Buru-buru mikirin kerja lagi. Udah sana lu, ngapain juga situ? Udah. Ngamen aja, ganggu Ngamen lagi aja lo. orang. Itu mah. Ngertiin lu. Copet! Brenda, tolong Mama! Dompet Mama dicopet! Brenda! Copet! Masya Allah, uang sebanyak ini teh dari mana? Udah, Mak, terima aja. Ini itu hasil tabungan Sapri 3 tahun, Mak. Ya, Sapri ikhlas kok. Kasih ini ke Emak buat pengobatannya Bejo. Alhamdulillah. Akhirnya Bejo, akhirnya si Jojo teh bisa berobat. Kamu kan memang anak yang baik ya. Mak janji dah kalau Mak ada uang, Mak secepatnya balikinnya sama kamu. Aduh, Mak, nggak usah mikir kayak gitu dulu. Ya, yang penting kan kesembuhannya Bejo. Udah itu aja dulu kita pikirin. Aduh, alhamdulillah. Semoga kamu teh diberkati. Aduh, Jojo, kamu teh bisa ke dokter sekarang. Brenda, kalau Mama kehilangan uang tuh nggak masalah. Tapi kan di dompet itu tuh ada surat-surat penting sama handphone. Iya, Brenda ngerti. Tapi Mama sabar dulu. Brenda inget kok wajah si pencopetnya. Dia itu waktu itu hampir mau Brenda tabrak, Mak. Oh ya? Jadi nanti biar Brenda gambarin sketsanya, terus nanti Brenda sebarin di lokasi terdekat sana. Siapa tahu dengan Brenda nyebarin sketsa wajahnya dia bisa cepet ketangkep kan? Bahaya nih Non. Kalau Non Brenda aja bisa gagal angkat pencopet, gimana kalau nanti di rumah ini kedatangan maling? Kan rumah ini tanggung jawab Rati Non. Aduh, berarti
Prati harus makin giat latihannya, Non. Kamu harus makin giat latihannya biar bisa jagain rumah. Jadi nggak usah lebay juga. Potong lagi pusing lagi. Banyak pisan ya, uangnya. Iya, ntar kamu simpen, tapi sebagiannya jangan lupa kamu kasih emak, ya. Mungkin nggak boleh lah kita pacaran. Sama kamu tuh beda jauh nggak boleh. Cowok yang udah nyopet dompetnya mama. Terus tawa coba sih, kan lagi musim itu kayak artis-artis yang di TV-TV itu teh, yang pacaran beda umurnya. Ih, tetap nggak boleh. Kamu pulang aja ya. Kok pulang? Jangan lari! Tungguin dong! Kenapa lu? Naon eta teh? Jo, ini teh dompet sahanya. Itu bukan dompet emak deh ini mah. Siapa punya nih? Nggak tahu, Mak. Sapri. Kamu saya bebaskan. Tapi ingat, kamu saya bebaskan karena ibu ini. Dan satu hal lagi, masalah ini belum selesai sebelum kamu melunasi semuanya. Iya, saya akan segera lunasi semuanya. Dan terima kasih karena saya nggak jadi ditangkap. Baiklah, Bu. Saya permisi. Makasih, Bu Polwan, Mbak, boleh minta alamatnya? Mari, Bu. Terima kasih. Dan gua akan nangkep orang-orang yang mau buat jahat. Gue bilang juga apa? Lu kalau gue suruh di rumah aja, nggak usah ikutan segala. Kan jadi kayak gini kan. Lu kan belum sehat banget. Ya Sob, nggak apa-apa. Gue udah agak baikan kok. Udah baikan nggak kebaikan, tapi bilang pelan-pelan tadi. Gimana sih lu? Lah, itu kan rumahnya. Mana? Itu. Lihat deh. Oh iya, ini rumahnya. Lo berdua siapa? Malam-malam celingak-celinguk depan rumah orang. Begini, kita berdua mau cari ini. Ini rumah Brenda. Ih, Brenda. Siapa lu? Brenda sini. Apa sih, Mah? Kamu lihat tuh si Prapi itu lagi ngoceh sama siapa? Mama tuh nggak kenal loh sama dua pemuda itu. Kamu kenal nggak sih? Tuh pengamen yang Brenda ceritain sama Mama, yang udah nyopet dompet Mama tuh. Berarti mereka nepatin janji ya buat ngembaliin handphone sama uang Mama. Ya kan emang gitu perjanjiannya, Ma. Ya abisan waktu di rumahnya itu ada ibu-ibu yang mohon-mohon sama Brenda buat nangkep tuh pencopet. Kan kasihan Brenda liatnya, Ma. Ini untuk mengembalikan uang dan handphone ibu yang saya copet.
Jadi dia pencopetnya, Bu. Wah. Gak nyangka ya. Ganteng-ganteng ternyata pencopet. Harus gue beli pelajaran nih. Prati, kamu bisa diem gak sih? Cacing kepanasan gitu. Maafin ya. Wah, alhamdulillah kalian itu sudah berniat baik dan bertanggung jawab. Lain kali nggak boleh gitu lagi ya. Iya Bu, saya juga ngerasa bersalah banget sama ibu. Saya nyesel banget Bu. Saya juga minta maaf karena saya membayarnya dengan cara cicilan Bu. Tapi saya janji secepatnya akan saya lunasi. Iya nggak apa-apa, terima kasih ya. Gak kebayang gue kalau gue punya bini kayak dia. Mau gimana lagi? Memang gue yang salah kok. Jadi ya gue harus terima lah diperlakuin kayak tadi. Lo sih pakai ikut segala. Harusnya kan gak usah. Biar gue aja tuh yang selesain semua masalah itu. Ya juga sih Pri, tapi gue gak enak. Karena lu ngelakuin ini gara-gara gue. Ngomong kayak gitu sih lo. Bukannya lo sendiri yang bilang kalau semasa hidup kita itu harus saling tolong menolong sesama teman. Itu kan? Aman. Udah mana barangnya? Pri, lihat deh. Itu muda-mudi ngapain ya di belakang? Jadi kamu udah nangkep pencopetnya, terus kamu bebasin lagi, dan sekarang kamu nyuruh dia buat nyicil hasil copetannya dia, gitu? Brenda. Kalau kayak gitu ceritanya, kayaknya kamu lebih cocok dari tukang kredit deh, daripada jadi polisi. Oke, kalau kayak gitu, menurut abang, aku ini harus kayak gimana? Jawab. Oke, gini. Kalau menurut aku sebagai seorang polisi, biar bagaimanapun juga, kamu harus menangkap setiap orang yang berbuat jahat, Brenda. Siapapun orangnya? Oh, iya dong. Siapapun orangnya. Meskipun polisi sekalipun? Iya, termasuk polisi sekalipun. Oke, kalau kayak gitu, makasih ya buat sarannya. Tapi ingat, jangan sampai abang yang aku tangkap nanti. Si Nan udah pulang. Nan, mau sekalian saya buatin minuman, Nan? Nan, martabak telurnya enak, Nan. Dibawain Bang Sapri. Kamu ngapain sih bikin minuman buat dia, Nan? Dia tuh bukan tamu di sini ya. Aduh. Kalau begitu saya permisi pulang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari tadi kayak perginya. Gue minta maaf sama lo. Gak seharusnya tadi gue kayak gitu sama lo. Sorry ya. Ya. Lo gak usah cengir, jangan GR lo. Mbak, nggak salah kok. Emang saatnya saya yang sadar diri aja. Mbak, satu gue. Udah, lo panggil gue Brenda aja. Oh, nggak usah sok formal ya. Iya. Iya Brenda. Ya udah, sebagai ucapan permintaan maaf gue. Makan habisin. Oh, Udah sana. kan saya yang bawa. Udah, nggak apa-apa. Beneran nih, saya bawa saya nggak bikin. Woi, lu lagi ngelamunin yang jorok ya? Cengengesan gak jelas lu. Lo kali tuh. Enak aja. Gua lagi ngelamunin Brenda. Ternyata dia itu nggak segalak yang gua kira. Dan yang lebih bikin gua tuh ngelamunin dia, bikin gua tuh ingetin dia terus. Ternyata dia tuh cantik banget, Jo. Cantik banget. Aduh. Dan malam tadi tuh ya. Malam tadi itu malam pertama gue ngobrol sama dia. Lu apaan sih dari tadi kayak orang gila, lu ketawa-ketawa mulu, kenapa sih? Gimana gue gak ketawa?
Lu malam-malam aja ngelawak. Emang lu lupa? Di mata dia itu, lu itu seorang pencopet. Dan dia seorang polisi, Sob. Polisi. Sarap lu ya, nekat. Bener juga ya. Jadi, gue tuh nggak mungkin ya ngedapetin cewek kayak Brenda. Kenapa nggak mungkin? Bisa, Sob. Kemungkinan itu selalu ada. Maafin gue ya, tadi gue udah ketawain lu. Terus, caranya gimana? Caranya, lu harus berhasil meraih cita-cita lu. Kalau lu udah berhasil, nggak ada yang nggak mungkin, Sob. Percaya deh sama gue. Bener ya, kayak gitu ya? Iya. Terima kasih Bejo, terima kasih. Gue bukan Brenda. Enak aja lu meluk-meluk gue. Iya, gue tau lu Bejo. Sapri? Kali ini juga. Iya. Oh, biasa ya? Sering makan sini juga ya? Oh ya? Kamu sering ngambil di sekitar sini? Iya, sering di sini. Temen kamu itu mana? Ada di rumah. Udah, nggak apa-apa. Lu balik aja duluan. Gue mesti mau main-main lagi. Iya deh. Gue balik ke rumah ya. Ya udah. Yuk. Sapri. Siti. Iya, Siti teh mau ikut ya ke rumahnya Bu Wawan. Tapi kamu ngapain? Ih, pokoknya Siti mau ikut. Ya udah deh. Yuk. Ini motor kenapa lagi sih pakai mogok segala? Kenapa nih motornya? Mogok ya? Enggak bang, dia lagi manja. Ya mogok lah bang, emang abang nggak lihat apa aku lagi ngapain? Brenda, kamu tenang aja. Gak usah khawatir. Kan ada aku. Aku anterin kamu ya. Nggak usah bang. Lagian bukannya abang ada jadwal piket kan? Oh, kalau soal itu gampang. Masih ada mereka yang bisa gantiin. Lagian, nanti aku habis anterin kamu kan bisa balik lagi ke sini. Gimana? Ya udah deh. Oke. Ntar ya. Udah dari tadi? Iya. Kayaknya tadi keluar dari sore non. Kayak Bang Sapri, saya suruh nungguin non pulang aja. Oh ya. Brenda, ini baru ada cuma segini doang. Sisanya nanti ya. Iya, nggak apa-apa kok. Makasih ya. Jadi ini copet itu? Pantes. Gue dari tadi heran.
Rumah sebagus ini kok bisa-bisanya kedatangan tamu dekil kayak lo? Ini, lo mau nyicil, ha? Lo habis ngamen? Apa habis nyopet duit gembel? Hah? Bang, udah dong. Abang nggak seharusnya ngatain dia kayak gitu. Alah, udahlah, nggak apa-apa. Lagian kamu juga nggak suka kan sama dia? Brenda, dia ini penjahat. Sekali penjahat tetap aja penjahat. Gua tahu juga loh. Udah bang, kita teh pulang aja yuk. Sabri. Udahlah Brenda, biarin aja mereka pergi. Ada juga lo yang pergi ya. Ini lo pergi. Loh, tapi aku Brenda pergi. Kita nggak terima dihina kayak tadi. Mentang-mentang kita ini orang miskin gitu. Ya udahlah, Siti, nggak apa-apa. Orang ini salah abang juga kok. Lagian sih kamu Siti pakai ikut segala. Kan jadinya nggak enak sama kamu. Ih, enggak, A. Justru Siti tuh kesian sama A. Maksudnya, A kan emang pernah salah, tapi kan A udah berusaha minta maaf terus bertanggung jawab gitu. Udah dong, kalau ngobrol jangan tengah jalan. No, ntar kalau jadi mayat, kasihan no, mak lu no. Ih, mana sih? Nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa kok. Sab. Iya kan? Lu tau dari mana? Siti yang cerita kejadian semalam. Dia kelihatannya marah besar sama si Brenda. Bukan cuma itu aja sih. Nah, terus apa dong? Gue punya firasat nggak enak. Gue kangen banget sama ibu gue. Gue tau pasti ibu gue tuh lagi sedih banget karena gue udah lama nggak pulang-pulang. Ya udah, kita masuk ke dalam yuk. Nih, lu duluan aja deh. Gue masih mau di sini. Ya udah. Apa ini? Kurang tahu nih Bu, mobilnya mogok Bu. Mogok? Kamu ini bagaimana sih? Harusnya kamu cek dulu dong bensin mobilnya sebelum jalan. Iya Bu, maaf Bu. Maaf. Sekalipun kau pahami, berpikirku salah meyakini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kok saya dikasih kartu nama? Ya, karena kartu nama itu lebih penting dan bakal bisa merubah nasib kamu. Masa? Oke, kenalin.
Kenova, produser Vintage Record. Saya tertarik dengan suara Anda, dan saya ingin mengundang Anda untuk ke kantor saya. Ya sudah, sekarang saya lagi buru-buru. Nanti kalau kamu ada waktu, silakan hubungin saya di nomor yang ada di kartu nama itu. Oke? Kiri, Pak. Ya, makasih, Mbak. Apa, Pak? Dompet saya dicopet. Tunggu. Kembali dompet saya. Jadi kalian masih nggak mau ngaku juga? Hah? Bukan kami, Pak, pelakunya, Pak. Justru kami mau nangkap pencopet itu. Bapak salah tangkap. Alah, udah kalian gak usah ngelak. Ini udah bisa jadi barang bukti, kalian tahu? Kamu datang di saat yang tepat, Brenda. Sekarang kamu bisa lihat sendiri kan? Apa aku bilang? Mereka berdua ini cuma pura-pura depan kamu. Lihat kenyataannya. Copet tetap aja copet. Selamat siang, Pak. Siang. Saya adalah pemilik dari dompet yang dicopet itu. Dan saya tahu betul bahwa kalau mereka bukan pelakunya. Bener, Pak. Maaf, Jadi ini Bapak dompet udah milik salah Ibu? tangkap. Iya, itu dompet milik saya. Coba saya cek. Baik, Pak. Ini betul kata Ibu? Iya, benar. Oke. Kalau gitu saya minta maaf. Saya sudah salah tangkap. Terima kasih. Sekarang kalian boleh pergi. Terima kasih ya Bu, untung Ibu cepat datang. Kalau enggak, kita udah dimasukin ke bui. Ya, sudahlah. Itu nggak penting. Yang penting sekarang kalian sembuhkan dulu luka-luka kalian ini. Dan saya harap kamu dapat segera datang ke kantor saya. Iya. Saya datang ke kantornya Ibu ya? Iya. Oh, iya. Oke. Iya, Bu. Yuk, makasih. Iya, Bu. Hati-hati di jalan, Bu. Oke, iya, kamu juga. Gimana caranya ya gue ngejelasin ke Brenda? Dia pasti nggak bakalan percaya gue lagi. Aduh, ini anak emak teh kenapa? Coba babak belur begini copet deh urusannya teh. Aduh, sakit lagi coba. Aduh, pelan-pelan Mak. Ini teh luka kayak gini nggak kecil, tahu nggak luka gede kamu teh. Udah Mak, nggak usah khawatir. Oh iya Mak, hampir aja lupa. Bojo mau nyariin kemeja sama jas buat Sapri. Buat apaan tuh kemeja sama jas? Si Sapri tuh mau ke kantor produser. Produser? Produser apaan? Oh, produser. Iya, Mak. Jadi waktu itu pas kita lagi ngamen, itu ada produser rekaman, Mak, yang nawarin Sapri jadi penyanyi. Wah, Sapri mau jadi penyanyi? Kayak gitu mah, emak tuh jadi emak penyanyi, emak artis satu. Udah cepet sana. Aduh, maaf. Ih, cepet sana ke si Pak RT. Pasti Pak RT punya kemeja sama jas. Ada gerak. Kok minjem sih? Kan Sapri mau beli, Mak. Beli duit dari mana? Udah cepet sana, bawel. Nggak usah deh. Ih, emak mau jadi terkenal. Udah sana cepet. Ih. Silakan dibaca dulu ya. Oh, maaf, berhubung ibu produser sedang pergi ke luar negeri, jadi saya asistennya ditugaskan untuk mengurus kontrak rekaman kalian. Ya, dan ini uang mukanya bisa kalian terima hari ini. Iya, diambil. Bu, ini nggak salah, Bu. Saya terima uang sebanyak ini untuk rekaman satu album. Iya, memang segitu nominalnya yang kami berikan untuk penyanyi baru. Dan nanti nominalnya bisa bertambah jika kalian bisa memberikan keuntungan untuk perusahaan kami.
Bu, makasih banyak ya, Bu. Sama-sama. Gua lupa. Nih. Ini apaan? Udah lu buka dulu. Wah. Tuh, lu beliin deh Siti sama Mama baju yang bagus, yang cakep. Tapi ingat, jangan dihabisin semuanya. Tabung. Oke bos, 86. Siap. Ya udah, gue berangkat dulu ya. Iya. Tapi lu mau kemana? Ya, gue masih banyak urusan. Tapi ntar ketemu aja di rumah ya. Habis itu, baru ke tempatnya Brenda. Mau bayar utang. Oke sob, gue jalan dulu ya. Pak, mau numpang tanya, Pak. Bapak kenal dengan pemuda ini? Rasa-rasanya saya nggak pernah lihat, Pak. Makasih, Pak. Hah? Jadi mereka nggak terbukti sebagai pencopet? Iya. Jadi saat aku interogasi mereka, yang punya dompet datang dan menjelaskan kalau ternyata aku salah tangkap. Tapi kamu harus tetap hati-hati sama dia, Brenda. Bisa aja kan, si pencopet asli itu ternyata kawanan mereka juga. Kalau enggak, mana mungkin mereka terlibat kasus pencopetan berkali-kali. Hari ini gue akan lunasin semua utang-utang gue. Sekaligus gue minta maaf sama Brenda. Dia pasti seneng ngedenger semua cerita gue. Tumben nih, kalian datang pada rapi. Wah, ini jadi pangling ya. Iya, Bang Sapri ganteng banget. Bisa. Temennya juga. Bang Sapri. Masa sih? Brenda, iya Bu, saya kesini mau melunasi semua utang saya, sekaligus mau mengembalikan handphone Ibu. Ih, Ibu dapat handphone baru. Coba itu lihat. Wow, ini sih handphone mahal. Pasti lagi dapat rezeki nomplok ya.
Ayah? Safri? Kemana aja kamu, Safri? Ayah sudah berhari-hari mencari kamu. Tapi ayah nggak tahu harus mencari kamu di mana. Ayah bingung. Ayah hanya punya foto kamu yang udah usang ini. Sob, kenalin ini ayah gue. Bejo, Pak. Terima kasih, Dek. Iya. Begini, Safri. Ayah ingin memberitahu kamu hal yang penting sekali. Ibu sekarang lagi sakit keras di rumah. Kasihan ibu. Ibu sangat merindukan kamu. Dia selalu memanggil-manggil nama kamu, Safri. Sedangkan ayah gak punya uang untuk membawa ibu ke dokter. Sekarang kamu pulang bersama ayah aja ya. Ya. Iya. Cak. Sini aja kali ya. Kamu mau pesan apa? Aku pengen pulang. Kamu ini, kan kita baru sampai sini. Ya, pokoknya aku mau pulang. Kamu kenapa sih, Brenda? Gara-gara si copet itu kan? Udah deh, abang tuh jangan mulai sok tahu. Aku juga bukan siapa-siapa abang, jadi nggak penting nanya-nanya kayak gitu. Oke. Aku minta maaf. Tapi aku yakin mulai sekarang kamu pasti lebih tenang dan berterima kasih sama aku tentunya. Karena setelah kejadian itu, dia akan pernah berani lagi menginjakkan kaki ke rumah kamu. Aku jamin. Apa ya? Kamu lihat deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng Powan teh kesini mau nangkep anak emak lagi. Oh, enggak Bu, saya kesini hanya ingin silaturahmi saja. Oh ya ngomong-ngomong, Saprinya ada? Nggak ada Pan Sapri teh. Asa udah pulang berapa hari dah ke orang tuanya, udah nggak di sini. Oh, gitu ya. Emang ada apa sih nyari Sapri? Saya hanya ingin berterima kasih saja sama dia karena berkat video yang dia rekam itu membantu kami untuk menangkap Jonathan. Dia itu oknum pengedar narkoba yang selama ini kita cari. Oh iya, pantes. Si Sapri pernah ngomong, suatu saat nanti dia akan tahu siapa penjahat sebenarnya. Kira-kira dia pulangnya kapan ya? Atau mungkin kamu tahu alamat rumahnya? Enggak.
Ibu juga nggak tahu, udah nggak pernah bilang rumahnya di mana mah nggak tahu. Ya sudah kalau gitu Bu, nggak apa-apa. Kalau gitu saya pamit pulang dulu. Enggak mau masuk dulu? Nggak apa-apa Bu. Makasih. Ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Gimana keadaan istri saya, Dok? Alhamdulillah, Pak. Masa kritis istri Bapak sudah lepas. Untung saja dia segera dibawa ke rumah sakit. Kalau tidak, bisa-bisa nyawa istri Bapak tidak tertolong. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi Pak, sementara ini Ibu tidak bisa diganggu dulu. Dia perlu istirahat yang penuh. Kalau gitu, saya permisi dulu, Pak. Ya, terima kasih, Dok. Ya, makasih, Dok. Alhamdulillah. Ya, untuk semua biaya pengobatan ibu, biar Sapri nanggung. Ongkos ayah sama ibu pulang pun nanti Sapri nanggung ya. Tapi kalau untuk sekarang ini Sapri minta maaf banget. Sapri belum bisa pulang. Iya, Nak. Tapi dari mana kamu dapat uang sebanyak itu, Nak? Dan kenapa kamu nggak mau pulang bareng bersama kami sekarang? Ya, bukannya Sapri nggak mau pulang. Tapi untuk sekarang ini Sapri lagi banyak urusan. Tapi Sapri janji, kalau nanti urusannya udah selesai, Sapri bakal jemput ayah sama ibu, ya. Dan ayah, istirahat dulu. Iya. Kamu tuh gimana sih? Kamu kan temennya. Masa kamu nggak tahu dia kemana? Saya udah bilang loh sama seluruh manajemen kalau hari ini kan dia rekaman. Masa dia bisa lupa? Lagian kan uang kontrak udah dia pegang. Jangan-jangan kalian mau nipu saya? Sabar, Bu. Tunggu sebentar lagi, Bu. Saya jamin Sapri datang, Bu. Sabar-sabar gimana? Sekarang mana? Harap dimaklumin, Bu. Karena ibunya lagi sakit. Bu, maaf saya telat. Ini Sapri. Oh, selamat datang di pagelaran seni yang hidangan di sini. Oh iya. Gimana perasaan Anda setelah meraih kesuksesan seperti sekarang? Ya, perasaan saya seneng banget. Dan kesuksesan yang saya terima sekarang ini, saya persembahkan kepada orang tua saya. Lalu kepada orang yang sudah saya anggap seperti keluarga saya sendiri. Mereka itu baik banget sama saya. Mereka yang ada di sana. Dan untuk seorang gadis yang mungkin sekarang sedang menyaksikan saya. Bu, itu bukannya Mbak Sapri, Bu? Wah, iya. Hebat banget ya, Bu ya? Kayaknya Mbak Sapri udah terkenal. Kamu lihat siapa? Brenda, saya memang pernah salah. Tapi saya tidak seburuk yang kamu kira.
Makasih, Mas Sapri. Kasih Mas Sapri. Semoga Iya, makasih ya Mas, makasih. Iya, makasih. Iya. Assalamualaikum. Safri. Assalamualaikum. Maaf Bu polisi, nyari siapa ya? Ini yang punya rumah ini pada kemana ya? Oh, Ibu Marsina? Iya. Dia kan udah diajak pindah sama anaknya, Bu. Kan sekarang jadi orang kaya. Tapi, kalau boleh tahu ada apa ya, Bu? Apa jangan-jangan anaknya terlibat kasus korupsi? Soalnya kita juga di sini sama semua warga nggak percaya kalau si Bejo itu jadi orang kaya. Tadinya kan dia cuma pengamen, kan? Enggak kok, Mas. Saya ini temennya. Kebetulan saja saya mau mampir ke sini. Kalau boleh tahu, mereka pindah kemana ya? Wah, kalau itu saya kurang tahu, Bu. Baiklah kalau begitu. Saya pamit dulu. Iya, Bu. Baik, Bu. Baik. Iya. Ayah, Ibu, udah siap? Safri, maafin Ayah ya. Ayah telah kasar sama kamu. Ayah salah menilai kamu waktu itu. Ternyata sekarang kamu telah membuktikan kamu telah berhasil menggapai cita-cita kamu. Ayah bangga sekali. Maafin Ayah ya. Brenda, sebenarnya aku suka sama kamu tuh dari dulu. Mau apa kamu? Brenda, Safri sudah bicara semuanya sama Mama. Jadi kita teh besanan? Alhamdulillah. Nanti emak mau jadi emak Apis, terus udah gitu besanan sama neng polisi. Tambah lagi, kalau resepsi nanti emak yang paling cantik. Iya, nanti emak mau nyanyi ya. Emak centong, emak cuma satu. Si aman atau anak muda anti narkoba di kampus ini, saya ingin mengajak rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi untuk bergabung dalam organisasi kami. Atau setidaknya ikut mengkampanyekan anti narkoba di kampus kita yang kecil. Ya, sampai mau nanya apa? Kira-kira kapan Sita mau nyanyi di kampus ini? Ini tuh lagi ngebahas masalah narkoba, malah nanya tentang masalah pribadi. Itu para penting pisan. Tak peling kerja di bakpi aku ya. Tetap tenang sih sampean. Ya, silakan. Apa nama bandnya? The Rise Rock dengan filosofi bangkitnya musik rock, man. Yeah. Ha. Semua udah lengkap. Tinggal vokalis sama lu jadi lead gitar ya. Hah? Udah lah, pokoknya lagu semua udah siap. Tinggal lu pilih mau yang mana. Hah? Atau mau pakai lagu lu? Hah? Oh, come on, man. Kita nggak sendiri. Antar organisasi akan saling membantu kita. BNN, kepolisian, mereka pasti membackup kita. Iya, jadi tong takutlah sama bandar-bandar yang suka berkeliaran di kampus-kampus ataupun sekolah-sekolah. Pokoknya mah tenang weh. Ya kalaupun anak preman jaringan macam-macam, laporin gue ke aku. Terus mau diapain? Ya tak laporin ke polisi. Yang namanya musik rock, dikatakan rock, itu kalau semua personilnya, itu punya jiwa rock. Dan gue yakin banget, lu punya jiwa rock, man. Ya.
Men, sorry men. Gue lama gak main gitar. Musik rock, men. Itu sih gampang, men. Gue yakin banget. Lu pasti bisa keluarin jiwa rock lu lagi keluar, yoi! Asal lu gak kena virus dangdut, yoi gak dang? Dan, lu cari Ciakdan, mantan gitaris band Kilimanjaro. Lu ajak dia ke band kita, oke? Vokalisnya, kita bikin audisi khusus nanti. Yaudah. Kalau gitu gue nemuin Ciak dulu ya. Oke. Pokoknya kita nggak boleh nyerah mengkampanyekan organisasi kita. Apalagi mengkampanyekan anti narkoba di kampus kita ini. Kakek aku ikut pejuang 45, pantang nyerah, bro. Iya, pokoknya aku mah yakin lah organisasi anti narkoba di kampus kita itu bakalan harum kalau kamu yang mimpin. Amin. Ya wes, aku tak mulai sek yo. Yaudah, hati-hati ya. Ya. Hai. Sorry. Hai. Hai. Nama kampus ini apa ya? Universitas Multimedia Indonesia. Oh, oke. Nama saya Rama. Aku pimpinan The Rise Rock, band yang akan mengguncang dunia selanjutnya. Kayak baru pertama kali gue kenalan nama cewek namanya Aman. Oh, enggak. Mungkin nama kepanjangannya Amanda. Nama nggak penting. Yang penting, gue udah ketemu calon jodoh. Rock, man! Gila, gue suka banget itu! Woo! Yeah! Gue sampai kebayang cewek kampus kemarin. Emangnya cakep, Bang? Banget, men. Tuh cocoknya jadi bini rocker. Oh ya, anyway. Gue mau kita jadi keluarga di The Rise Rock, man. Gimana? Gue kesini karena gue siap gabung sama band lu, bro. Oke! Woo! Yeah! Rama. Musisi ya, Bang. Oh, oke. Nama saya Rama. Aku masih mencintaimu. Dulu berkiti bersama kalangan, tapi sekarang ada Icik Tiwir. Ih, lucu. Bagus. Keren. Kapan-kapan kita duet bareng ya, dangdutan gitu. Boleh. Tapi sekarang ini aku lagi fokus kuliah sama nguatin organisasi anti narkoba kita. Soal karir di dangdut, masih aku lanjutin kok. Iyalah, harus. Tadi kayaknya aku lihat Dini deh di kantin. Oh iya, tadi dia di markas lagi ngambil buku. Ngambil buku kok lama banget sih? Tadi waktu aku BBM katanya sih dia lagi di markas ketemu sama tamu. Coba ya aku BBM lagi ya. Sob. Sorry, Sob. Ya, Bro. Numpang tanya boleh nggak? Boleh. Mau nanya sih boleh, asal jangan numpang pipis aja di sini. Lucu banget lo. Yaudah, gini. Gue mau nanya nih, gue nyari anak kampus sini. Namanya Aman. Lo tau nggak? Lu ngapain nyariin gue? Hah? Nama lo Aman? Iya. Dan setahu gue di kampus ini, yang namanya Aman tuh cuma gue. Wah, kayaknya ada yang salah nih. Yang gue cari ini cewek, men. Gue kemarin kok baru ketemu di sini. Mungkin nama kepanjangannya Amanda. Ya. Amanda? Nah. Waduh, sorry bro. Kalau Amanda gue gak kenal. Udah, gue cabut ya. Oke, peace. Stop. Sinta, kamu jangan masuk dulu ya. Kenapa sih? Soalnya di dalam ada... Jadi udah hampir 2 minggu kamu keluar dari penjara. Ya, seharusnya 4 tahun. Tapi karena ada remisi dan lain-lain, aku bisa bebas seperti sekarang. Kamu bete ya karena aku baru nemuin kamu?
Ya, aku baru nemuin kamu karena aku malu. Aku nggak pede. Walaupun kenyataannya kita udah putus. Tapi kamu nggak pernah sekalipun tengokin aku selama aku di penjara. Apalagi untuk sekedar kasih kabar. Maafin aku, Bert. Orang tua aku nggak izinin aku untuk besuk kamu. Sudahlah, Sin. Lagian semua udah lewat kok. Lewat? Kelewatan? Iya, ruang organisasi anti narkoba itu sebelah sana. Oh. Mesti ada kemungkinan kita balikan lagi. Sin? Nggak ada yang nggak mungkin, Bert. Tapi semuanya butuh waktu. Aku paham. Halo bos, saya sudah temui ketua organisasinya langsung bos. Tahap awal, saya harus jadikan dia jadi pacar saya lagi bos. Untuk selanjutnya kita akan lebih mudah untuk gembosi organisasi itu. Santai bos, tenang aja. Tuh kan, bener kan? Ini orang emang muka dua nih. Wah, gak bisa dibiarin nih. Tapi dengan begini, ada kesempatan gue bisa ngedapetin Aman. Sinta. Ya. Gini Sin, sebenarnya kita ada satu hal yang mau diomongin sama kamu. Soal Bert mantan kamu. Bert? Kenapa? Iya, Bert mantan kamu kan? Seterusnya diterusin sama Tina aja ya. Aku nggak kuat, pengen pipis. Loh, Tin, man kabur bae to Tin, ini piye to Tin? Ini tuh ada apaan sih, Nak? Oh, Nanu, aku susul Tini dulu ya, takutnya nyasar. Tin, aku tahu kalian gak suka sama Bert. Tapi aku, kalian, dan semua orang di dunia ini, termasuk Bert, berhak mendapatkan kesempatan kedua untuk jadi lebih baik. Hai. Iya. Rama, pimpinan The Rise Rock Band. Yang sempet bingung karena anak-anak kampus sini gak ada yang kenal sama cewek cantik namanya Aman. Karena aku pikir nama kamu itu Amanda atau Amandel. Ternyata Aman itu nama organisasi kamu. Ya maaf, habis aku pikir yang kemarin kamu tanyain itu nama organisasi aku. Wallace, it's okay. Senyumnya manis. Terus namanya itu loh, Sinta. Pas banget sama nama gue. Rama dan Sinta. Itu nama vokalis kita. Masuki, gue lagi ngomongin cewek inceran gue. Oh, yo. Kayaknya kalau ada sosialisasi anti narkoba, Rama sangat memungkinkan untuk jadi pembicara. Setuju. Oh iya, tadi malam ada juga calon anggota baru yang telepon aku. Dan dia mau datang hari ini. Dan... Halo semua. Ini dia, Bert. Dia mau gabung di organisasi kita. Dan aku rasa kita memang butuh orang yang memang pernah mengalami betapa buruknya pengaruh narkoba. Iya nggak? Gue Rama, kenalin. Anggota termuda organisasi Aman. Gue Bert, calon anggota. Kalau yang lain setuju. Tina, Tini. Bert, sorry ya. Gak apa-apa kok, aku ngerti. Sinta, mendingan kejar mereka deh. Ngambek. Bentar ya.
Sorry ya bro, suasananya jadi gak enak. Gak apa-apa, gue paham kok. Ya, kayaknya sih Tina sama Tini mereka lagi takut kalau lu pakai strategi kayak penjahat-penjahat gitu deh. Maksud lo? Oh itu, tahu kan kayak penjahat-penjahat kalau di film? Nih, kayak mereka itu tuh kalau misalnya mau ngancurin lawannya nih, mereka pura-pura menyusup nih, masuk ke lawannya, pura-pura baik. Bahkan ada yang macarin ketuanya. Terus pas udah dapet, wih, cari titik lemah lawannya. Bam! Maksud lo apaan? Sob, kenapa nih? Ada apa nih? Santai. Lu kenapa? Kok tiba-tiba? Jangan-jangan lu kesempatan buat Bert untuk berubah. Padahal aku tuh yakin kalau Bert tulus berubah jadi lebih baik. Ya, aku juga gak setuju dengan sikap Tina dan Tini yang langsung keluar gitu aja. Ya karena namanya manusia itu ya udahnya kesalahan. Ya seharusnya mereka bisa memberikan ruang untuk introspeksi diri, ya memperbaiki kesalahan, ya saling memaafkan. Tapi di sisi yang lain, aku setuju dengan sikap waspadanya Tina dan Tini. Karena aku lihat dan dengar sendiri kalau Bert melakukan seseorang. Halo bos, saya sudah temui ketua organisasinya langsung bos. Tahap awal, saya harus jadikan dia jadi pacar saya lagi bos. Untuk selanjutnya kita akan lebih mudah untuk gembosi organisasi itu. Ya, siapa bosnya? Aku nggak tahu. Tapi kalau aku boleh menduga. Aku tuh benci para pengguna narkoba. Tapi aku lebih benci sama orang yang suka memfitnah orang dengan tujuan yang nggak jelas. Sin, aku nggak fitnah, Sin. Aku dengar sendiri. Beneran. Tapi kamu bisa buktiin? Iya, enggak sih. Udah banyak ngomong. Betul, sampai orang apa? Ini orang apa boleh? Hai. Kamu kenapa? Kalau aku bicara jujur, kamu juga gak bakalan percaya kok. Hah. Jadi kamu mau bilang kalau ini Bert pelakunya? Pelakunya 2 orang preman. Tapi Bert ada di sana. Aku tuh nggak ngerti ya sama kamu. Kamu tuh apa sih? Kalau kamu mau berteman, pakai cara yang baik dong. Lu kemana, Ram? Oh, jadi 2 orang preman itu ternyata suruhan lu. Ya. Dan gua gak bakalan pernah berhenti hanya karena kerjaan. Gua salut sama lu, Bert. Kita ini sama-sama dapat tugas dari bos. Tugas? Iya, tugas. Gua dapat tugas dari bos gua untuk ngancurin organisasi anti narkoba yang ada di kampus-kampus. Ya, salah satunya ya organisasi aman pimpinan Sita. Ya, karena ya semenjak ada organisasi kayak gitu, penjualan di kampus-kampus jadi turun nih. Susah, kacau. Anak muda pada gabung kayak gitu. Awalnya gue pikir lu polisi, tapi lu pakai preman buat ngehajar gue jadi yakin. Kita ini sama, tujuannya sama. Iya, dan aku udah ngobrol banyak kok sama dia. Ya, sekedar untuk menghilangkan segala kecurigaan yang ada aja. Syukur deh kalau gitu. Tinggal sekarang si Rama melakukan PDKT ke Tina dan Tini supaya aku bisa masuk ke organisasi kamu. Ya, kayaknya aku juga harus bikin mereka deh. Sekarang aku ke kelas dulu ya. Nah.
Rekaman lo sama si Bert semalam itu udah gue kasih om gue di kepolisian. Good man, good, bagus. Halo? Halo Ram, ini gua Bert. Oh, Bert. Ada apa, men? Sinta udah aman. Dan gua bisa dengan mudah masuk organisasi itu. Dan kita bisa kerjasama. Oh ya? Oh, bagus itu, man. Good. Oh ya, bos gua telepon. Dia pengen ketemu lo dan bos lo malam ini. Dan gua udah kirim alamat pertemuannya ke lo. Gimana? Mau diapain, bos? Masa gitu aja harus gue jelasin sih? Hah? Kalau perempuan itu sudah datang kemari, kita bikin dia malu seumur hidup dan nggak ganggu lagi pendaringan kita. Kalau kamu nggak sanggup, aku sama si Belangkotan ini mampu lah bikin itu. Pak. Tadinya tuh aku sama Tina tuh mau perform loh di depan kamu. Iya Sin, kan ada grup itu, tapi lagunya pop. Lah kita itu pengennya kita bikin grup itu tapi sing versi dangdutan yo. Tapi San, sekalian pengen dinilai sama kamu Sin. Atau kamu ngasih apa sih masukan-masukan kayak buat kita gitu. Oh, seru banget sih. Tapi Aduh. ya ampun Tina, kamu tuh habis makan apa sih ah? Mak aku kambur, nanti kumat iki. Pengen muntah. Halo Bert, Halo Zin, bentar lagi aku jemput kamu ya. di rumah lagi ada Tina sama Tini Bert. Tapi Tina sakit. Aduh, aku nggak tega buat ninggalin dia. Bert, aku minta maaf ya sama kamu ya. Tolong sampaikan maaf aku juga buat bapak kamu. Pantas dari penjara. Kerjaan begitu aja nggak becus. Ayo. Wah, ayo ikut. Ayo. Ayo, ikut. Harusnya tulis dong kalau di audisi itu kita ini butuh vokalis rock, bukan dangdut. Lu tahu sendiri kan gue ini anti dangdut men, gue nggak suka. Mau kemana? Ada apa Mas Sugi? Barusan teman sampean masuk sini. Tapi dek balik lagi. Kalau nggak salah namanya Sinta. Yo, Sinta. Sinta. Yo. Gue ini anti dangdut men, gue nggak suka. Dan aku tak seperti to leaving all behind. Did you see what you have done to me? So hard to justify. Slowly passing by. Forever and one, I will. Dedan, lo orang. Gue udah nemuin nih vokalisnya men. Pokoknya lo harus ketemu dan dengerin suaranya. Gue yakin lo nggak bakal nyesel men. Right, maaf men. Nanti gue kesana ya. Oke, gue tunggu ya. Gile, gue puas sampai lapar men. Beli aja makanan, duit masih ada kan? Masih. Sip. Ayo ikut makan. Mau ikut? Waduh, aku dulu melu. Ayo men. Duluan. Gerak. Lu gak suka karakter vokal gue? Sebaliknya men, gue suka banget men. Dan gue yakin band kita ini pasti akan terkenal. Yeah.
Tapi lagu lu juga keren, men. Mau dangdut, mau pop, mau ngerok. Yang penting jangan ribut, men. Gue suka. Asik tuh. Aku akui, aku susah lupain kamu. Sinta, aku belum menyerah. Dance rock. Tuh kan? Dengar kan? Iya kan? Salah gue di mana, men? Gue nggak tahu kalau Sinta itu inceran lu, men. Lu tahu kalau gue lagi PDKT sama cewek, ya kan? Lu kan juga tahu gue lagi PDKT-an sama cewek. Masalahnya kita sama-sama nggak tahu siapa. Alasan aja deh. Udah. Gue ngerti. Gue yakin kalian berdua lagi deket sama cewek. Tapi di antara kalian berdua nggak ada yang tahu kan kalau cewek yang kalian incer itu sama. Ya udah, kita ambil jalan tengahnya aja. Yoi bro, jangan sampai band kita hancur gara-gara cewek. Bener. Mungkin di antara kalian harus ada yang ngalah. Gua nggak mau ngalah kok. Gua juga. Wih, sekarang diadu saja. Hah? Diem lo, dodol. Maksudnya sama-sama bersaing dapetin aku. Maksudnya cewek itu loh. Di Roma Irama itu raja dangdut. Roma Irama. LP Sukaisi Ratu Dangdut. Nah, ada Arabik, ada Ida Laila. Kesini ya, ada Mansur Es, Bona Sutra, Caca Handika, Rani Permata, Wika Salim, Cucu Cahyati, Ijit Tresnawati, terus ada lagi. Aduh, udah, stop. Ah, pusing loh, banyak banget sih. Mendingan rock, men. Pengen tuh. Hah? Nih, Niki. Oh, Lagi asik. Tuh. Yang kedua. Goyang ke kaki. 1 ke depan, 2 ke belakang. Ke depan lagi. Ke belakang lagi. Ke depan lagi. Ke belakang lagi. Api. Dan ketiga goyang nepuk. Ini, ayo. Ini nanti. Iya. Iya. Itu. Ayo. Iya. Api. Kira-kira gimana ya kayak kabarnya Lak? Sakno. Kita tes aku coba. Tes? Iya. Tes soal dangdut. Aku jalan dulu ya. Tapi makasih loh, kamu udah gak hati lagi sama dangdut. Dah. Sinta. Rama. Kebetulan banget, padahal tadi tuh aku baru aja mau telepon kamu. Oh ya? Aku tuh mau ngasih tahu kamu kalau lusa aku mau syuting video klip single dangdut aku. Oh ya? Lagu apa emang? Pokoknya kamu datang aja kalau kasih syuting. Yang ciptain lagu aku tuh Bang Dance Rock. Ini jadi yang bikin. Pokoknya lagunya enak banget. Kamu mau ngapain ke kampus? Ya. Mau ngecek markas aman. Ternyata aman-aman aja. Ya udah, pokoknya kamu harus datang ya kalau kasih syuting. Sekarang aku mau masuk kelas dulu. Oke, dadah. Perasaan banyak banget ujian buat gua. Apa memang rocker gak boleh berjodoh sama penyanyi dangdut? Ikut denganmu, biarpun harus ku telan lautan barat. Lu
sengaja lu nyakitin Sinta lu. Hei, sayang. Kenalin. Bos band gua yang baru. Namanya Rama. Hai. Hai. Aku ada info nih. Katanya hari ini si Dance Rock itu mau nembak Sinta loh. Sekaligus mau ngelamar dia untuk nikah. Sinta mau dilamar? Stand by. Kamera. Rolling, action. Pacar lagi di mana? Lagi berbuat apa? Lagi asik, Pacar lagi kemana? Lagi sama siapa? asik, lagi asik, asik, lagi asik, asik, lagi asik, asik, lagi Pacar mana pacar? Pacar mana pacar? Pacar mana pacar? Pacar mana pacar? Oke, cut. Yuk. Keren. Gimana, Bang? Oke nggak? Oke. Goyangannya dapat nggak? Keren ya? Dapat. Seluruh dari bawah, dari atas ke bawah dapat. Hah? Ya abis ini break lah. Ram! Kalian udah saling kenal? Dia vokalis baru band aku. Kemarin aku ketemu dia sama cewek. Sinta, mungkin aku tidak pernah bisa jadi orang spesial buat kamu. Tapi tolong kamu jangan pernah terima lamaran dari laki-laki yang tidak tulus cinta sama kamu. Kamu tuh apa sih, Ram? Terserah kamu. Kamu mau marah sama aku, kamu mau nganggap aku cemen, kamu mau nganggap aku nggak gentle, terserah kamu. Tapi aku jujur sama kamu. Kemarin, aku melihat Dance jalan sama cewek lain selain kamu. Gua nggak bakal izinin Sinta pacaran dengan cowok yang hanya bakal bikin dia sakit hati. Gua ingin Sinta dapetin jodoh yang benar-benar sayang sama dia. Dan sekarang gua yakin kalau lu cowok yang tepat buat dampingin Sinta. Adik kan gue. Adik? Gue udah jadi anak giliran gue. Sekarang giliran lu, men. Ayo tembak dong. Aduh, maaf ya, Kasih, meledak. Tapi aku it's okay kok. It's okay. It's okay. Aku rampok.